Salam damai, Shalom. Di perikop ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Melanjutkan dari perikop sebelumnya, Yesus bertemu dengan orang-orang ahli Taurat ini ya, yang menanyakan dari mana kuasamu berasal. Tapi Yesus tidak memberikan jawaban karena ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi ini juga tidak mau menjawab pertanyaan Yesus tentang dari mana baptisan Yohanes, dari surga atau dari manusia. Jadi mereka ini tidak mau menjawab, makanya Tuhan Yesus juga tidak mau memberitahu dari mana kuasanya. Kemudian Yesus melanjutkan perumpamaannya adalah seorang memiliki kebun anggur, sudah menyiapkan semuanya, lalu menyerahkan kepada pegawai-pegawainya untuk dikelola. Dan suatu saat yang punya kebun anggur itu sudah waktunya panen, ingin meminta hasilnya. Dia mengutus berbagai orang, utusannya di sini digambarkan sebagai nabi, untuk meminta hasilnya. Tetapi utusannya itu malah dilempari batu. Ini dilempari ya. Dilempari, disuruh pergi. Bukannya diterima dengan baik, malah dilempari batu ya. Akhirnya ya pergi. Bahkan beberapa ada yang dipukuli, juga bahkan ada yang sampai mati. Itu menggambarkan nabi-nabi yang sudah diutus oleh Tuhan semesta alam. Lalu sang empunya kebun anggur itu, yaitu Bapa di surga, mengutus yang terakhir, yaitu anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Ini adalah perumpamaan. Sebelum kita baca perikopnya, ini gambaran sekilas. Mengutus anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus juga malah disalibkan. Di sini Tuhan Yesus mengatakan itu, lalu orang-orang Yahudi ini tersinggung karena mereka sadar bahwa yang diumpamakan itu adalah mereka ini. Jadi mereka ingin menangkap Yesus, tetapi tidak bisa. Kemudian Yesus bersama murid-muridnya pergi dari situ. Oke, sekarang kita baca perikopnya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada
kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perumpamaan ini ditujukan kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang sudah diberikan kepercayaan untuk mengelola kerajaan Tuhan. Kebun anggur. Kebun anggur itu siapa ya? Hidup manusia ini ya adalah sebuah kebun anggur bagi Tuhan. Sampai nanti diharapkan menghasilkan buah-buah yang manis, tapi ternyata ada yang manis, ada yang pahit, dan seterusnya. Masalahnya adalah orang yang dipercaya untuk mengelola itu malah gak bisa dipercaya ya. Punya pegawai tapi korup, curang ya, suka nyolong. Ya, susah juga ya. Kalau punya toko, punya pegawai, pegawainya suka ngambil-ngambilin barang. Ketika ditanya berapa jumlah hasil penjualan hari ini, ya nggak jujur. Yesus juga memberikan perumpamaan ini. Orang-orang Yahudi itu, orang Israel itu mendapat prioritas menjadi bangsa yang terpilih, tetapi mereka ternyata tidak bisa dipercaya. Maka apa yang akan dilakukan oleh Bapa Sang Pencipta langit dan bumi? Karena anaknya sendiri yang tunggal yaitu Yesus sudah diutus untuk meminta hasil, tetapi malah dibunuh. Akhirnya ya, anaknya sendiri dibunuh, Tuhan Yesus sendiri disalibkan, dibunuh. Akhirnya kebun anggur itu dipercayakan kepada orang-orang lain. Ini dia. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Itu diumpamakan keselamatan pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel menolak anak Tuhan, yaitu Yesus, Tuhan yang menjadi manusia, ditolak. Yesus datang kepada ciptaannya sendiri. Artinya Yesus sebagai Tuhan datang kepada ciptaannya. Jadi kita ini adalah ciptaannya Tuhan Yesus. Dalam arti Tuhan yang roh. Tetapi menolak Yesus. Menolak Sang Pencipta yang menjadi manusia. Ya akhirnya, okelah, kalian menolak. Lalu ditawarkan keselamatan. Pergilah ke seluruh penjuru bumi dan kabarkanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya kita ini mendapatkan hak istimewa, diundang untuk diselamatkan, menjadi buah yang manis bagi Sang Pencipta. Kita adalah hasil panen yang diharapkan Tuhan Sang Pencipta, Bapa Pencipta langit dan bumi. Kita ini juga ya, dari seluruh penjuru dunia sudah diundang, diajak ya, karena orang Israel sampai sekarang juga masih menolak Yesus, masih menolak Sang Juru Selamat. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Mereka ini marah ya, tersinggung, lihat ini tampangnya. Ini murid-murid Yesus. Akhirnya Yesus bisa pergi. Ya sudah, tinggalkan saja. Yesus pergi meninggalkan mereka. Bagi saudara yang mendapat pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Markus bab 12. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.